Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanghamita, saya ingin bercerita sesuatu. Suatu hari saya kedatangan seorang tamu. Tamu ini bercerita bahwa 2 tahun yang lalu dia mengalami satu keterpurukan, yaitu ayahnya meninggal. Dan setelah ayahnya meninggal, dia ini karena depresi lalu pergi untuk retret kemana-mana. Dan dari situlah dia mengenal agama Buddha gara-gara ikut retret. Nah, seperti biasanya orang-orang yang baru mengenal agama Buddha, biasanya anjurannya adalah untuk selalu berdana, karena berdana adalah hal yang paling mudah dan paling gampang untuk kita lakukan. Sehingga karena dorongan untuk banyak melakukan karma-karma baik agar secepatnya nasibnya berubah menjadi baik, ya, dia akhirnya sibuk untuk berdana. Saya justru mengatakan bukan hanya sibuk berdana, tetapi dia sudah kalap untuk berdana. Jadi dia berdana ke sana kemari dan sebagainya. Bahkan akhirnya dia pun membawa mamanya agar ikut berdana. Dan dia kadang-kadang membohongi mamanya untuk urusan berdana. Tapi intinya dia selalu berdana. 2 tahun berlalu, dia istilahnya sudah melalui masa-masa di mana dia mengenal agama Buddha dan selalu berdana. Tapi selama 2 tahun itu, dari sejak bapaknya meninggal dan kemudian bisnisnya itu terpuruk, bisnisnya itu nggak ngangkat-ngangkat lagi. Akhirnya ketemu dengan saya. Jadi waktu itu dia menceritakan itu kepada saya, dan dia menceritakan bahwa dia sempat terlibat konflik oleh mamanya karena dia sempat beberapa kali membohongi mamanya untuk urusan berdana. Jadi akhirnya pada waktu itu saya menyarankan kepada orang ini, sudah Anda stop untuk berdana, sekarang Anda lakukan perbuatan baik di rumah. Jadi waktu itu saya menyarankan, berbaktilah kepada ibumu, kepada mama kamu yang tinggal 1 orang aja. Jadi apapun yang mama kamu misalnya ngomel dan sebagainya, yang mungkin marah sama Anda terima dan diam. Dan ada kebajikan lain yang Anda bisa lakukan di rumah, yaitu Anda bisa membaca parita. Tapi terima dan berdamailah dengan mama kamu, jadilah anak berbakti. Nah, singkat cerita, dia melakukan apa yang saya nasihatkan. Sebulan kemudian, kolega-kolega papanya yang dulu, yang berada di luar negeri dan sebagainya itu, menghubungi dia lagi. Dan akhirnya terjadilah kerjasama baru antara kolega itu dengan orang tersebut. Nah, saudara-saudara, dari sini kita sebenarnya dapat melihat dan memaknai bahwa sebenarnya kalau kita melakukan kebaikan di rumah pun itu sangat-sangat berbuah besar. Jadi kadang-kadang orang itu sangat sibuk melakukan kebaikan di luar, berdana keluar dan sebagainya. Lalu juga lupa bahwa ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Salah satunya ya berbakti kepada orang tua. Barangkali bagi Anda yang sudah punya anak dan istri, ya menyokong anak dan istri, bertanggung jawab, membahagiakan mereka. Sebelum Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik keluar, seyogianya Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik di rumah terlebih dahulu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan Anda, bisa menjadi inspirasi, sehingga Anda dari hari ke hari menjalankan kehidupan sesuai Dhamma,
dan juga memprioritaskan keluarga Anda untuk hidup sesuai dhamma sebelum Anda melakukan kebaikan di luar. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.